Di Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, seorang wanita muda berjalan masuk ke gedung pencakar langit dengan langkah penuh keyakinan. Namanya Arini, CEO termuda di perusahaan teknologi yang ia dirikan sendiri dari nol. Setiap pagi, Arini tiba di kantornya sebelum siapapun. Ruangannya ada di lantai tertinggi, dengan jendela kaca yang menghadap ke seluruh kota. Di usianya yang baru 30 tahun, ia sudah memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan nama besar. Tapi di balik kesuksesannya, ada satu hal yang membuat Arini merasa lengkap, Kevin. Pria tampan yang sudah menjadi kekasihnya selama 2 tahun. Kehadirannya membuat dunia Arini yang keras terasa lebih hangat. Setiap malam, Kevin selalu menjemput Arini di kantor. Mereka makan malam bersama, tertawa bersama, dan di mata semua orang, mereka adalah pasangan yang sempurna. Tidak ada yang meragukan cinta mereka. Di balik semua kesibukan Arini, ada satu orang yang selalu hadir tanpa diminta, Farhan, asisten pribadinya. Ia mengurus segalanya, dari jadwal rapat hingga secangkir kopi yang selalu tepat waktu. Farhan bukan orang Jakarta. Ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, merantau ke ibu kota dengan tekad dan ijazah seadanya. Tapi kerja kerasnya yang tulus membuat Arini tidak pernah ragu mempercayainya. Setiap pagi, Farhan sudah menunggu di lobi kantor sebelum Arini tiba. Ia menyiapkan segalanya dengan teliti, mulai dari berkas meeting hingga tempat parkir yang sudah dipastikan kosong. Tanpa Farhan, kantor Arini tidak akan berjalan semulus ini. Arini memperlakukan Farhan dengan baik, bukan seperti bawahan, tapi seperti rekan kerja yang ia hormati. Ia selalu mengucapkan terima kasih, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemimpin di dunia yang keras ini. Suatu malam setelah rapat panjang, Arini menerima telepon dari Kevin yang mengatakan tidak bisa menjemputnya karena ada urusan mendadak. Farhan yang masih di kantor, tanpa diminta, menawarkan diri untuk mengantar bosnya pulang. Di dalam mobil, Arini bercerita tentang betapa beruntungnya ia memiliki Kevin dan Farhan di hidupnya. Farhan hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan yang Arini rasakan itu sebentar lagi akan diuji. Seminggu kemudian, Farhan mengantar dokumen ke sebuah restoran tempat Kevin biasa makan siang. Tapi dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Kevin sedang duduk dengan seorang wanita, tertawa akrab, dan menggenggam tangannya. Farhan mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya rekan kerja Kevin. Mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Kevin kepada wanita itu yang terasa terlalu dekat, terlalu intim, terlalu berbeda dari cara ia menatap Arini. Beberapa hari berikutnya, Farhan memperhatikan Kevin lebih cermat. Ia melihat Kevin menelepon seseorang diam-diam saat menunggu Arini di lobi. Suaranya pelan, senyumnya lebar, dan ia selalu buru-buru menutup telepon begitu Arini mendekat. Farhan terjebak dalam dilema. Ia hanyalah seorang asisten. Siapa dia untuk ikut campur dalam urusan pribadi bosnya? Tapi di sisi lain, ia tahu Arini tidak pantas dibohongi oleh orang yang paling ia percaya. Malam itu Farhan tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar kosnya yang sempit, menatap langit-langit, memikirkan risiko yang akan ia hadapi jika ia salah. Kevin bisa saja tidak bersalah, dan Farhan akan kehilangan pekerjaannya. Tapi hati kecilnya terus berbisik. Kalau ia diam dan ternyata Kevin memang berkhianat, maka ia sama saja membiarkan Arini terluka. Dan bagi Farhan, itu lebih tidak bisa ia terima daripada kehilangan pekerjaan. Farhan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Sepulang kerja, ia mengikuti Kevin dari kejauhan. Kevin tidak kembali ke apartemennya, ia menuju sebuah kafe kecil di sisi lain kota, tempat yang tidak mungkin Arini tahu. Di kafe itu,
Kevin bertemu lagi dengan wanita yang sama. Mereka duduk berdekatan, berbagi tawa, dan saling menatap dengan cara yang tidak mungkin hanya sebatas teman. Farhan merekam semuanya dari balik kaca jendela dengan tangan yang gemetar. 2 hari kemudian, Farhan mengikuti Kevin sekali lagi. Kali ini Kevin membawa wanita itu ke sebuah pusat perbelanjaan. Mereka berbelanja bersama, Kevin membelikan wanita itu tas mahal, dan mereka berjalan bergandengan tangan seperti pasangan kekasih. Bukti sudah cukup. Farhan menyimpan semua rekaman dan foto di ponselnya. Tapi ia tidak langsung memberitahu Arini. Ia tahu, apa yang akan ia sampaikan bisa menghancurkan hati wanita yang selama ini ia hormati lebih dari siapapun. Keesokan harinya, Farhan meminta waktu bicara dengan Arini secara pribadi setelah jam kerja. Arini melihat wajah Farhan yang serius dan langsung tahu bahwa ini bukan tentang pekerjaan. Di ruangan yang hening, Farhan menunjukkan semua yang ia kumpulkan. Video, foto, tanggal dan waktu yang tercatat rapi. Tangannya gemetar saat menyerahkan ponselnya, tapi suaranya tetap tenang. Arini menatap layar ponsel Farhan tanpa berkedip. Setiap foto terasa seperti tusukan pisau yang masuk perlahan ke dadanya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tidak ada satupun air mata yang jatuh saat itu. Ia hanya diam. Malam itu, Arini menelepon Kevin dan memintanya datang ke apartemen. Kevin datang dengan senyum seperti biasa, tidak tahu bahwa senyum itu akan menjadi yang terakhir di hadapan Arini. Arini menunjukkan semua bukti tanpa mengucapkan satu kata pun. Kevin panik, mencoba menjelaskan, mencoba memutar cerita. Tapi mata Arini sudah mati. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan di antara mereka. Kevin pergi dari apartemen Arini malam itu. Pintu ditutup, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Arini sendirian, benar-benar sendirian. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, dan akhirnya membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Kevin mencoba menghubungi Arini berkali-kali. Pesan panjang, telepon tengah malam, bunga yang dikirim ke kantor. Tapi Arini tidak membalas satu pun. Baginya, kepercayaan yang sudah pecah tidak pernah bisa direkatkan kembali. Di kantor, Arini bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memimpin rapat dengan tegas, membuat keputusan besar, dan tersenyum kepada rekan-rekannya. Tapi Farhan tahu, di balik senyum itu ada luka yang sangat dalam. Farhan tidak bertanya, tidak menyinggung, tidak mengungkit. Ia hanya memastikan kopi Arini selalu tersedia, jadwalnya tidak terlalu padat, dan ada waktu kosong di sore hari agar Arini bisa bernapas. Kehadirannya lembut, tanpa kata-kata. Perlahan, minggu demi minggu, Arini mulai menemukan kembali keseimbangannya. Luka itu belum sembuh, tapi ia sudah belajar untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Dan tanpa ia sadari, proses penyembuhan itu selalu ditemani oleh satu orang yang sama. 3 bulan setelah putus dari Kevin, kehidupan Arini kembali berputar seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah ia lihat, cara Farhan menyiapkan semua kebutuhannya tanpa pernah diminta 2 kali. Suatu malam hujan deras, Arini terjebak di kantor karena lupa membawa payung. Tanpa sepatah kata, Farhan melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Arini saat mereka berjalan menuju parkiran. Arini merasakan hangat yang aneh di dadanya. Di sebuah acara makan malam perusahaan, Arini dan Farhan duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya, Arini melihat Farhan bukan sebagai asisten, tapi sebagai seorang pria. Pria yang tenang, tulus, dan selalu ada tanpa pernah meminta apapun. Arini mulai mencari alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Farhan.
Rapat yang seharusnya selesai jam 5, ia perpanjang sampai jam 7. Makan siang yang seharusnya sendiri, ia ajak Farhan menemani. Sahabat Arini mulai menyadari perubahan itu. Cara Arini tersenyum ketika bercerita tentang asistennya, cara matanya berbinar saat menyebut nama Farhan. Sahabatnya bertanya langsung, dan Arini hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Farhan sendiri tidak menyadari apa yang terjadi. Baginya, ia hanya melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia memperlakukan Arini dengan hormat yang sama seperti hari pertama ia bekerja, tanpa ada maksud tersembunyi. Tapi bagi Arini, setiap kebaikan kecil Farhan terasa seperti sesuatu yang lebih. Setiap senyumnya terasa lebih hangat, setiap sentuhannya terasa lebih bermakna. Arini tahu ia sedang jatuh cinta, dan kali ini dengan orang yang paling tidak ia duga. Suatu malam, Arini lembur sendirian di kantornya. Farhan masuk membawa makanan hangat yang ia beli di perjalanan pulang. Ia letakkan di meja Arini tanpa diminta, mengatakan bahwa ia tahu Arini belum makan sejak siang. Arini menatap Farhan pergi, dan dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tidak bisa ia bendung lagi. Arini tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di tempat tidurnya yang luas, sendirian di apartemen mewahnya, memikirkan seorang pria yang tinggal di kamar kos sederhana. Betapa aneh cinta itu, tidak pernah memilih berdasarkan harta atau jabatan. Setelah berminggu-minggu menahan diri, Arini akhirnya memutuskan untuk jujur kepada Farhan. Ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan. Kali ini ia ingin memulai dengan kejujuran, apapun hasilnya. Arini mengajak Farhan makan malam di sebuah restoran yang tenang setelah jam kantor. Farhan mengira ini tentang proyek baru, ia membawa laptop dan catatan. Arini hanya tersenyum dan memintanya untuk meninggalkan semua itu di mobil. Mereka duduk berhadapan di meja yang diterangi lilin. Arini yang biasanya tegas dan penuh kendali, malam itu terlihat gugup. Jarinya bermain dengan serbet, matanya sesekali menghindari tatapan Farhan. Arini mulai bicara pelan. Ia menceritakan bagaimana 3 bulan terakhir mengubah cara pandangnya. Bagaimana ia mulai melihat ketulusan di tempat yang tidak pernah ia cari. Bagaimana seseorang yang selama ini berdiri di sampingnya, perlahan masuk ke dalam hatinya. Farhan mendengarkan dengan wajah yang semakin berubah. Matanya melebar perlahan, mulutnya sedikit terbuka. Ia baru menyadari bahwa makan malam ini bukan tentang pekerjaan, dan kata-kata yang keluar dari mulut Arini adalah pengakuan cinta. Suasana berubah hening. Farhan meletakkan sendoknya, menatap piringnya lama, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya penuh rasa bersalah yang Arini tidak pernah lihat sebelumnya. Dan di detik itu, Arini tahu bahwa jawaban yang akan ia dengar bukan jawaban yang ia harapkan. Dengan suara yang hampir berbisik, Farhan mengatakan sesuatu yang membuat dunia Arini berhenti berputar. Ia sudah memiliki seseorang, seorang wanita di kampung halamannya yang sudah ia pinang sejak 2 tahun lalu, wanita yang setia menunggu ia pulang. Arini merasa seluruh ruangan berputar. Selama ini Farhan tidak pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya. Tidak pernah ada foto di meja kerjanya, tidak pernah ada telepon mesra yang terdengar. Arini bahkan tidak pernah berpikir bahwa Farhan sudah menjadi milik orang lain. Farhan menjelaskan bahwa ia tidak pernah menceritakan tunangannya karena ia ingin menjaga batas profesional. Ia tidak ingin kehidupan pribadinya mempengaruhi pekerjaannya. Tapi kini ia menyadari bahwa diam itu justru membuat segalanya lebih rumit. Air mata Arini jatuh tanpa ia sadari. Bukan air mata marah, bukan air mata kecewa pada Farhan, tapi air mata untuk dirinya sendiri, yang sekali lagi harus merasakan bahwa cinta yang ia inginkan ternyata bukan miliknya. Malam itu mereka pulang dalam diam.
Tidak ada perpisahan yang dramatis, tidak ada pintu yang dibanting. Hanya dua orang yang berjalan ke arah yang sama tapi menuju tujuan yang berbeda. Dan Arini belajar bahwa tidak semua rasa harus memiliki jawaban yang indah. Keesokan harinya, Arini tidak masuk kantor. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengambil cuti tanpa alasan. Ia menghabiskan hari itu di apartemennya, menatap langit Jakarta dari balik jendela, mencoba memahami mengapa takdir selalu memberinya ujian yang sama. Farhan mengirim pesan singkat ke Arini, menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. Arini membalas dengan satu kata saja, "Terima kasih." Dua kata yang menyimpan 1000 perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. 2 hari kemudian, Arini kembali ke kantor. Ia masuk dengan langkah yang sama tegapnya seperti biasa. Farhan sudah menunggu di lobi dengan kopi dan jadwal harian. Mereka saling menatap sebentar, lalu Arini tersenyum tipis dan berkata, "Ayo kita mulai hari ini." Hubungan mereka berubah, bukan menjadi buruk, tapi menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi perasaan tersembunyi, tidak ada lagi harapan yang diam-diam dipupuk. Hanya dua orang dewasa yang memilih untuk saling menghormati di atas segalanya. Arini belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang cinta adalah merelakan, membiarkan seseorang bahagia dengan jalan yang memang sudah ditakdirkan untuknya, meskipun jalan itu bukan bersama kita. Suatu pagi, Farhan meletakkan sebuah amplop di meja Arini. Di dalamnya ada undangan pernikahannya yang akan dilangsungkan 2 bulan lagi di kampung halamannya. Arini membuka amplop itu perlahan, membacanya, lalu mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Arini tidak datang ke pernikahan Farhan. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia tahu hatinya belum cukup kuat untuk melihat pria itu bahagia dengan orang lain tepat di depan matanya. Ia mengirimkan hadiah dan ucapan tulus, itu sudah cukup. Farhan kembali ke kantor setelah menikah. Semuanya berjalan seperti biasa. Ia tetap menyiapkan kopi Arini setiap pagi, tetap mengurus jadwalnya dengan teliti, tetap menjadi orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Profesionalisme mereka tidak pernah goyah. Bulan-bulan berlalu, dan luka itu perlahan mengering. Arini menemukan kedamaian bukan dari hubungan romantis, tapi dari penerimaan terhadap dirinya sendiri. Ia belajar bahwa seorang wanita tidak membutuhkan pasangan untuk merasa utuh, ia hanya perlu percaya bahwa ia sudah cukup. Suatu sore, Arini berdiri di jendela kantornya yang menghadap ke kota. Di bawah sana, jutaan orang menjalani hidupnya masing-masing dengan cerita yang berbeda-beda. Arini tersenyum, bukan karena ia sudah menemukan cinta, tapi karena ia sudah menemukan keikhlasan. Dan ia tahu, itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada memiliki siapapun.